Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa salim ajmain amma ba. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu disehatkan, semangat dan kuat dalam belajar dan selalu mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan pembelajaran fikih pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan ulang. Perkenalkan, nama Ibu Uswatun Hasanah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatkan, jangan lupa mengisi absen di e-learning masing-masing ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi lanjutan pada tata cara bersuci dari hadas dan najis. Dan materi hari ini yang kita pelajari adalah tata cara bersuci dari hadas. Baik, sebelum Ibu tampilkan pembahasan dari materi bersuci dari hadas, maka dari itu Ibu harap kalian dapat memperhatikan dengan baik dan konsentrasi pada penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Pembahasan kita hari ini adalah tentang tata cara bersuci dari hadas. Poin A, tata cara taharah dengan hadas kecil. Hadas kecil dapat disucikan dengan cara wudu ataupun tayamum. Wudu adalah cara bersuci yang disyariatkan oleh Islam. Setiap orang yang hendak melaksanakan sholat apabila berhadas kecil wajib berwudu terlebih dahulu. Bagi seorang yang berhalangan menggunakan air, misalnya sakit atau tidak mendapatkan air, boleh diganti wudunya dengan tayamum. Berikut merupakan penjelasan tentang tata cara berwudu ataupun tayamum. 1. Tata cara taharah dari hadas dengan wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih ataupun indah. Sedangkan menurut istilah ialah membersihkan anggota badan dengan air yang suci dan mencucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Anggota badan yang dimaksud adalah muka, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala yang berambut, dan kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Syarat wudu. Pertama, Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam tidak sah apabila dia melakukan wudu. Kedua, mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk tentang pekerjaan yang dilakukannya. Ketiga, tidak berhadas besar. Contohnya, tidak haid, tidak nifas, tidak sedang dalam mimpi basah, ataupun mengeluarkan mani. Kemudian yang keempat, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya bagaimana air yang suci dan menyucikan itu. Yang kelima, tidak ada menghalangi sampainya wudu ke kulit seperti cat, getah, dan kutek. Nah, jadi kalau misalnya ada hal yang menghalangi, kita buang dulu, kita bersihkan dulu, baru kita berwudu supaya wudu kita sah. Selanjutnya, rukun wudu. Rukun wudu adalah bagian pokok dari wudu. Apabila kurang salah satu rukunnya saja, wudunya dianggap tidak sah. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat, yaitu sengaja menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala dengan ucapan niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Kedua, membasuh muka, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut kepala sebelah atas sampai ke dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala, baik rambut maupun tidak berambut. Jadi harus diusap, walaupun ada rambutnya ataupun tidak. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi dibasuh kakinya sampai
mata kakinya. Yang keenam, tertib, yaitu mengerjakan wudhu sesuai dengan urutannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukannya saat berwudhu. Perkara ini dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa, dan wudhunya tetap sah. Sunnah wudhu antara lain sebagai berikut. Pertama, membaca bismillah ketika memulai wudhu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum memulai wudhu. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, memasukkan atau menghisap air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Kelima, mengusap rambut kepala sampai merata. Keenam, mengusap daun telinga dari bagian luar dan dalam. Ketujuh, menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Kedelapan, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Kesembilan, membasuh tiap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kesepuluh, tidak berbicara selama wudhu kecuali jika sangat penting. Kesebelas, tidak meminta pertolongan orang lain dalam berwudhu kecuali dalam keadaan terpaksa ataupun sakit. Dan yang mewudhui ini mahramnya ataupun sesama jenis. Ke-12, menjaga agar percikan air wudhu tidak terkena pada anggota wudhu yang lain. Ke-13, tidak menyeka air wudhu setelah selesai wudhu. Ke-14, membasuh anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut, tidak menunggu keringnya satu anggota wudhu, baru membasuh anggota wudhu yang lain. Ke-15, berdoa sesudah wudhu. 16, sholat 2 rakaat setelah selesai mengerjakan wudhu atau disebut dengan sholat sunnah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Seorang dinyatakan batal wudhunya apabila mengalami hal sebagai berikut. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Kedua, hilang akal disebabkan karena tidur, gila, pingsan, ataupun mabuk. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan mahramnya tanpa ada penghalang antara kulit. Dengan artian tidak ada halangan dari kain ataupun baju. Keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan dan tanpa penghalang dari kain ataupun baju. Kedua, tata cara dari hadas dengan tayamum. Bagi seseorang yang ada halangan seperti tidak mendapatkan air atau sakit, maka ia boleh bersuci dengan tanah ataupun debu. Keadaan ini sebagai ruksah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara bertayamum adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, niat tayamum untuk menyucikan hadas kecil atau hadas besar. Nah, jadi tayamum ini bisa membersihkan, menyucikan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ketiga, menepuk kedua telapak tangan pada dinding atau tempat lain. Keempat, kedua telapak tangan diusapkan pada muka dengan sekali usapan. Kelima, kedua telapak tangan diusapkan pada kedua tangan secara bergantian. Telapak tangan kiri disapu ke tangan kanan, kemudian telapak tangan kanan disapukan ke tangan kiri. B. Tata cara taharah dari hadas besar. Hadas besar dapat disucikan dengan cara mandi, yaitu dengan cara mandi janabat, mandi wajib, ataupun mandi besar. Adapun rukun dari mandi besar sebagai berikut. Pertama, niat. Kedua, menghilangkan najis atau sesuatu yang menghalangi sampai air pada tubuh. Ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Sunnah mandi besar sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah sebelum mandi. Jadi, sebelum mandi membacakan bismillahirrahmanirrahim. Kedua, berwudu terlebih dahulu. Hendaknya berwudu sebelum melakukan mandi besar. Ketiga,
mendahulukan bagian tubuh yang kanan atas yang kiri. Keempat, menggosok badan menggunakan sabun atau alat pembersih lainnya. Tata cara taharah dari hadas dengan mandi wajib sebagai berikut. Pertama, niat di dalam hati. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa segala amalan harus disertai dengan niat. Kedua, membaca bismillah. Ketiga, diawali dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Nah, yaitu membersihkan kotoran yang terdapat padanya menggunakan tangan kiri. Kelima, membersihkan tangan kiri sebab tangan kiri sudah digunakan membasuh kemaluan dan membersihkan kotoran. Keenam, berwudu, yaitu mengambil air wudu sebagaimana berwudu ketika ingin melaksanakan sholat. Ketujuh, menyiram tubuh sebagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menyiram tubuh bagian kiri. Dilanjutkan dengan menyela-nyela rambut secara perlahan atau menggosoknya sampai menyentuh kulit kepala dan menyiramnya air ke kepala masing-masing 3 kali siraman. Kedelapan, meratakan guyuran air ke seluruh tubuh sambil menggosok seluruh badan. Kesembilan, menggeser dari tempat semula kemudian membasuh kaki. C. Istinja. Istinja menurut bahasa adalah terlepas atau selamat, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan kotoran dan najis yang keluar dari kubul dan dubul, buang air kecil ataupun buang air besar. Istinja merupakan istilah khusus taharah yang digunakan untuk membersihkan dari najis dan kotoran dari kubul dan dubul. Istinja dalam bahasa Indonesia disebut dengan cebok. Hukum istinja bagi setiap muslim adalah wajib. Beristinja dengan air lebih utama. Jika tidak ditemukan air, bisa atau boleh beristinja dengan benda padat lainnya seperti batu, tisu, ataupun daun. Benda yang digunakan untuk beristinja haruslah suci dan berjumlah ganjil minimal 3 kali usapan. D. Hikmah dalam melaksanakan bersuci. Dengan mempraktikkan dan mengamalkan taharah dari hadas dan najis secara benar, maka ibadah yang disyaratkan dengan taharah pun menjadi sah hukumnya. Maka amalan dalam kehidupan sehari-hari mengenai taharah sesuai ketentuan syar'i. Adapun hikmah dari pelaksanaan bersuci adalah pertama, menjadikan muslim yang sehat dan bermartabat. Bersuci berarti menjaga harkat dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah bersuci. Oleh karena itu, muslim akan menjadi sangat mulia dan menjaga harkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika menaati perintah-perintahnya. Kedua, sehat bermartabat bersama lingkungan. Penggunaan air secara tepat adalah memanfaatkannya untuk keperluan suci dalam batas-batas yang ditentukan oleh Islam. Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, termasuk manusia yang seluruhnya bergantung dengan air yang cukup dengan cara membatasi penggunaan air untuk keperluan bersuci. Mama, party girl, she just